semua, apa kabar? Saya harap semua baik-baik saja. Anda kembali ada di acara saya, Kelimpahan Alkitabiah. Nah, sebelum saya mulai siaran ini, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Chang Lause, saya host dari acara ini. Saya bukan seorang pendeta, saya ini beribadah di Jakarta City Blessing, cabang Green Lake. Saya kerja sebagai konsultan keuangan di perusahaan namanya Allianz. Saya bantu orang supaya mereka bisa punya perencanaan keuangan yang lebih baik. Itu aja saya rasa perkenalan saya. Buat yang kelewatan acara ini terus mau dengar lagi atau mau dengar yang sebelum-sebelumnya, silakan subscribe ke saya punya YouTube sama IG namanya Kelimpahan Alkitabiah. Jadi selain daripada channel saya yang ini, ada juga renungan harian. Oke, nah hari ini saya mau terusin topik saya yang dari minggu lalu. Minggu lalu itu saya bicara soal Tuhan benci kemiskinan bagian 2. Jadi intinya adalah yang minggu lalu itu, kemiskinan itu sebetulnya bukan masalah jasmani. Kemiskinan itu sebetulnya adalah masalah mentalitas. Orang itu miskin bukan karena dia nggak punya apa-apa, tetapi karena dia punya pikiran salah, karena mentalitasnya salah, sehingga orang itu menjadi miskin. Ada juga orang yang kaya tetapi punya mentalitas miskin. Nah, orang-orang semacam ini pun akan menjadi miskin. Intinya adalah orang itu perlu menjaga mentalnya. Kalau misalnya orang nggak menjaga mentalnya, cuma soal waktu dia akan menjadi miskin. Nah, hari ini saya mau lanjutin apa yang saya sharing kemarin itu. Jadi, ketika kita ini ngomongin mentalitas ya, mentalitas ini sesuatu yang sangat penting. Orang itu hidupnya kemana arahnya, itu semuanya ditentukan sepenuhnya oleh apa yang dia percayai. Mentalitas itu nggak lain dan nggak bukan sebetulnya bicara mengenai apa yang kita benar-benar percayai. Di dalam hati kita yang paling dalam, ada sesuatu yang kita percayai. Bukan cuma sesuatu, mungkin ada beberapa hal yang kita percayai, yang selama ini membuat kita supaya kita ini tidak bisa maju, membuat kita ini tidak bisa berkembang. Ini semua karena kita punya mentalitas yang salah. Mungkin ada beberapa. Contoh yang sederhana misalnya begini. Kalau kita berpikir bahwa, saya mau hidup hemat karena cari uang itu susah. Cari uang susah itu dalam pikiran kita itu sudah tertanam di dalam pikiran kita paling dalam dari kita kecil. Mungkin orang tua kita kasih tahu sama kita, nah hidup yang hemat ya, cari uang itu susah. Jadi ketika kita biasa dari kecil kita sudah dengar seperti itu, kita dicekoki, cari uang susah, cari uang susah, cari uang susah, cari uang susah. Di dalam alam bawah sadar kita ada seperti itu. Bahwa kita berpikir bahwa cari uang itu susah. Dan ini menjadi kita punya sistem kepercayaan. Sesuatu yang kita percaya sungguh-sungguh di dalam hati kita. Ini akan membuat kita sulit untuk maju. Karena dalam pikiran kita sudah ada suatu sistem kepercayaan yang berkata bahwa cari uang itu susah. Nah, Tuhan mau supaya semua orang itu hidupnya maju. Hidupnya berhasil, hidupnya berkelimpahan. Hidupnya selalu ada dalam keadaan yang baik. Waktu bangsa Israel, mereka mengungsi ke Mesir, Yusuf memberikan mereka satu tanah namanya Goshen. Goshen itu adalah tanah yang terbaik, yang paling subur di di Mesir. Jadi Yusuf itu adalah satu perlambangan mengenai Yesus. Yesus itu mau memberikan kepada kita tanah Goshen, tanah tempat di mana hasil tanahnya paling bagus, hasil ternaknya paling bagus, semuanya paling bagus. Itu yang Tuhan mau kasih ke kita. Tetapi jika di dalam hati kita, di dalam hati kita yang paling dalam, ada satu mentalitas yang memblok, yang menghalangi pikiran kita, menghalangi kita untuk berpikir bahwa Tuhan mau memberikan hal yang lebih baik lagi, bahkan yang terbaik, kita akan sulit menerima ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus merubah mentalitas kita. Selama kita tidak memiliki mentalitas yang sama dengan Tuhan, kita akan sulit mencapai ke tempat itu.
ke tempat di mana Tuhan mau. Tuhan itu sudah memberikan kita berkatnya. Kita ini bisa nyampe. Kalau diumpamakan, Tuhan itu sudah memberikan kita tiket pesawat, sudah memberikan taksi untuk menjemput kita. Sampai di sana, kita juga disiapkan taksi untuk nyampe. Tetapi nggak banyak orang mau percaya ini. Nggak banyak orang mau percaya bahwa Tuhan itu sudah membayar semua harganya. Kita tinggal naik aja ke dalam taksi itu, naik ke atas pesawat, makan sepuasnya di pesawat, turun dari pesawat, naik taksi sampai ke tempat tujuan. Semuanya sudah dibayar Tuhan lunas di kayu salib. Tetapi nggak banyak orang percaya ini sungguh-sungguh. Mereka lebih percaya apa yang dicekoki oleh dunia kepada kita. Ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa, saya ini punya mental, saya ini orang susah. Jadi ketika saya nanti punya uang, saya mau tanda kutip balas dendam. Saya mau beli barang-barang mahal, barang-barang bermerek. Ini juga adalah salah satu contoh mentalitas kemiskinan. Kalau misalnya kita pertahankan mental kayak begini, kita jadi orang nggak bisa maju. Bukan Tuhan nggak kasih, bukan Tuhan nggak mau kita maju, tetapi kita menghalangi diri kita sendiri. Tuhan itu mau bikin kita itu maju, dan Tuhan bukan cuma mau, Tuhan bahkan sudah membayar harganya. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan bahwa Kristus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Jadi Tuhan itu sengaja datang ke bumi memiskinkan dirinya supaya kita bisa menjadi kaya. Jadi keinginan Tuhan adalah supaya Anda dan saya menjadi kaya. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan membutuhkan banyak uang. Jadi kita menjadi kaya supaya kita bisa support kerajaan Allah di dunia ini. Ini bukan cuma sekedar bicara soal hidup mewah-mewah. Ini bukan bicara soal kita bisa beli apapun yang kita mau. Tapi di atas itu semua, Tuhan mau punya anak-anak yang dia bisa percaya, yang dia mau percayakan uang, supaya kita bisa pakai itu untuk menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Dan bukan untuk kita punya egoisme. Nah, jadi apapun yang menghalangi pikiran kita untuk kita maju, itulah yang harus kita lawan. Nah, minggu lalu saya sudah berbicara bagaimana cara melawannya. Cara untuk menghilangkan mentalitas miskin dan diganti menjadi mentalitas kaya adalah kita harus mulai mempercayai firman lebih dari apapun. Lebih daripada filosofi dunia ini. Lebih daripada apapun yang orang-orang terdekat kita pernah katakan. Lebih dari apapun yang selama ini kita katakan kepada diri kita sendiri. Pekerjaan ini terlalu sulit. Kayaknya saya susah berhasil. Kayaknya saya nggak punya bakat. Kayaknya saya ditakdirkan untuk menjadi miskin. Ini semua kita harus lawan. Dengan apa? Dengan cara kita percaya firman lebih dari segala sesuatu. Jadi percaya firman itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Harus kita lakukan supaya kita bisa mendobrak mental kemiskinan kita dan merubahnya menjadi mental kaya. Pikiran yang tidak dirubahkan, mentalitas yang belum berubah, tidak akan menghasilkan perubahan signifikan di dalam hidup kita. Hanya orang-orang yang bisa merubah pikirannya, mengubah mentalitasnya, yang akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ada orang yang dari seumur hidup, dia lahir sampai dia mati, dia nggak pernah punya pencapaian luar biasa. Itu semua bukan karena Tuhan itu nggak baik, bukan karena lingkungannya terlalu berat buat dia, tetapi karena dia tidak pernah mencari Tuhan sungguh-sungguh dan mengetahui apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup dia. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan, kita perlu memprioritaskan untuk kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan utama. Karena balik lagi yang saya bilang, bagaimana caranya supaya kita bisa mengenyahkan mentalitas yang salah ini? Nggak lain dan nggak bukan, yaitu supaya kita, dengan cara kita ini harus mengganti pikiran kita yang sudah lama, yang sudah mengendap, mungkin puluhan tahun, itu kita ganti dengan pikiran yang baru yang sesuai dengan firman. Nah, pikiran ini mesti ada di dalam bawah sadar kita. Artinya apa? Apa itu pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar adalah ketika kita
tidak memikirkan apapun, yang muncul adalah pikiran itu. Ketika kita tidak menyadari sesuatu, tidak dalam keadaan sadar, maka yang muncul adalah pikiran itu. Dan pikiran itu yang akan mengendalikan hidup kita. Oleh karena itu, jika kita mau hidup kita berubah, semua pikiran kita yang lama itu kita harus bongkar, kita ganti dengan dasar firman yang baru. Tuhan mau saya sukses, Tuhan mau saya berhasil, Tuhan mau saya menjadi duta Injil, Tuhan mau bisnis saya besar, Tuhan mau saya pekerjaan saya bisa memberkati banyak orang. Ini yang harus kita pikir, ini yang harus ada di dalam mentalitas kita, ini yang harus menjadi alam bawah sadar kita. Kalau kita nggak punya ini, kita nggak bisa merubah pikiran kita. Kita nggak bisa merubah pikiran kita, kita nggak bisa menjadi orang yang lebih baik. Manusia adalah produk dari apa yang dia percayai. Hidup adalah produk dari apa yang dia percayai. Apapun yang kita percayai, itulah yang akan terjadi. Saya udah kasih contoh minggu lalu yang Ayub, yang dia bilang bahwa apa yang dia takutkan itulah yang menimpa dia. Jadi takut itu adalah iman, tapi iman yang negatif. Iman kalau dia positif akan terjadi, dia negatif juga akan terjadi. Nah, kita nggak boleh punya iman yang negatif. Kenapa? Karena itu akan menarik hal-hal negatif untuk datang. Sebetulnya iblis itu nggak punya kuasa untuk menjatuhkan kita. Dia nggak bisa menjatuhkan kita. Tapi dia bisa memakai ketakutan kita dan memperbesarnya sehingga kita mengimani diri kita untuk gagal. Kita mengimani diri kita sendiri untuk miskin. Kita mengimani diri kita sendiri untuk tidak mampu. Jadi ini bukan pekerjaan iblis. Iblis cuma berkata kepada kita bahwa kita ini nggak bisa, bahwa kita ini nggak layak. Tetapi Tuhan bilang sama kita bahwa kita ini akan berhasil karena kita ini punya DNA-nya Tuhan. Tuhan itu adalah seorang pencipta. Kita sebagai anaknya, kita juga memiliki gennya Tuhan. Kita juga punya DNA-nya Tuhan. Artinya kita juga adalah orang-orang yang bisa menciptakan. Apa yang bisa kita ciptakan? Kita bisa menciptakan kekayaan. Jadi, Anda dan saya memiliki potensi untuk menciptakan kekayaan, dan potensi itu sudah berasal dari Allah yang memang tinggal di dalam kita. Di dalam diri Anda dan di dalam diri saya, saudara Allah pencipta. Oleh karena itu, kita memiliki sifat menciptakan. Boleh nggak kita cuma kerja doang, atau kita harus usaha? Usaha itu baik, bekerja sama orang juga baik. Yang penting adalah kita menciptakan sesuatu. Kalau kita berusaha, kita berbisnis, kita menciptakan lapangan pekerjaan, kita menciptakan produk baru, kita menciptakan inovasi, kita punya kreativitas. Kalau kita kerja sama orang, kita menciptakan peluang-peluang bisnis baru untuk perusahaan. Kita menciptakan lapangan-lapangan kerja baru untuk karyawan-karyawan di bawah kita. Salah nggak itu? Itu nggak salah. Tuhan itu mau supaya setiap dari kita menjadi pencipta. Ini sudah ada di dalam DNA-nya kita. Sudah ada di dalamnya gen kita. Kita seperti Bapa kita di surga adalah pencipta. Yang perlu kita lakukan adalah kita hanya perlu mempercayainya saja. Sampai sini dulu, kita break dulu. Kalau ada yang punya pertanyaan, silakan kontak saya langsung. Nomor saya 0819 3218 4218. Sekali lagi saya ulangi, 0819 3218 4218. Oke, kita balik lagi. Nah, banyak orang nih berpikir bahwa namanya kita mau mengubah mentalitas kita, mau mengisi pondasi pikiran kita yang selama ini nih udah berpuluh tahun, kita mau geser dengan firman, kita mau gusur, kita mau ganti, kita mau menjadikan firman sebagai pondasi dalam pikiran kita, dalam alam bawah sadar kita ini, sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Saya setuju. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Lalu kalau begitu bagaimana cara paling gampang? Cara paling gampang adalah dengan kita mengubah kebiasaan kita. Nah, mengubah pikiran itu bukan sesuatu yang serta-merta bisa terjadi, bukan dengan semudah kita membalikan telapak tangan. Tetapi kita bisa memulai untuk
memilih, kita bisa milih untuk memulai kebiasaan-kebiasaan baru yang positif. Ketika kita selama ini kita melakukan segala sesuatu bukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang oke, kita bisa mulai dengan memperbaiki semua itu. Apa saja sih kebiasaan yang kita bisa ubah? Kita bisa ubah kebiasaan yang paling gampang. Misalnya soal bangun pagi. Selama ini kita datang ke kantor atau kita buka toko atau kita berbisnis atau apa, kita biasa mulainya dari jam 9 misalnya. Kita bisa ubah menjadi jam 8 atau jam 7. Misalnya Anda datang ke kantor biasanya 5 menit sebelum masuk. Anda bisa datang lebih cepat sejam. Atau kalau misalnya Anda buka toko, Anda misalnya biasanya buka toko jam 8. Sekarang Anda buka jam 7. Kita bisa lakukan. Saya punya satu teman baik saya ini, papanya itu buka toko listrik di Muara Karang. Besar sekali. Dia itu distributor gede. Dia ambil barang langsung dari pabrik. Terus dia masukin kepada orang-orang yang buat kontraktor, buat toko-toko. Nah, tapi dia nggak mulai kayak begitu. Dulu itu dia kerja sama kokonya. Dia kerja sama kokonya itu di daerah Jakarta Timur. Lalu setelah beberapa tahun, dia minta bantuan modal kepada kokonya. Lalu belilah dia ruko. Dia beli ruko di Muara Karang. Ini zaman dimana Muara Karang itu tempat jin buang anak. Masih sangat sepi. Tetapi dia lakukan, dia beli ruko, dia tinggal di sana, anak-anaknya, dia, istrinya, anak-anaknya tinggal di atas. Bawahnya dia jualan toko listrik. Dia buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam baru tutup. Setiap hari. Kita pikir kalau kita buka toko ya, 7 jam rasanya udah lelah, 8 jam rasanya udah lelah. Orang biasanya buka toko jam 8, tutup jam 5 sore. Tapi om ini, papanya teman saya ini, dia buka toko dari pagi jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Setiap hari, termasuk hari Minggu, karena mereka bukan orang Kristen waktu itu. Jadi oleh karena itu, mereka lakukan dengan tekun. Nah, papanya ini, dia itu kadang-kadang itu kalau misalnya ada pasar malam, orang-orang suka ketok dia punya pintu ruko, karena sudah tahu dia jual barang listrik. Jam 12 malam orang ketok untuk beli 1 buah bolham saja, dia akan layani. Bertahun-tahun dia lakukan itu, dia hidup ala kadarnya. Nah, suatu kali anaknya yang baru buka satu klinik dokter gigi, bilang sama papanya bahwa kliniknya sepi. Karena baru buka berapa lama, belum terlalu lama. Lalu tanyalah sama papanya, dia tanya sama papanya, "Papa, dulu papa buka toko berapa lama sampai lumayan oke, sampai lumayan penjualannya?" Papanya bilang, "Oh ya sekitar 10 tahun lah." Nah, papanya itu bertahan dengan keadaan kayak begitu tuh. Buka jam 7 pagi, tutup jam 9 malam. Kapan aja orang mau ketok, beli bolham saja dilayani. Itu selama 10 tahun. Baru akhirnya tokonya rame. Baru akhirnya dia mulai bisa menyekolahkan anaknya di luar negeri. Artinya apa? Artinya ini adalah sesuatu yang orang lakukan. Jadi mentalitas kita kalau mau diubah, kita nggak tahu bagaimana cara mulainya. Cara paling sederhana adalah kita lakukan kebiasaan baru yang baik. Kebiasaan yang baru yang baik itu kita lakukan terus-menerus. Ini akan mengubah kita punya mental. Tadinya kita punya mental pemalas mungkin. Tapi kita sudah mengubah kita punya kebiasaan, kita menjadi orang yang rajin. Tadinya kita mempunyai mentalitas penakut misalnya. Tetapi karena kita mengubah kita punya pikiran, kita mau menerobos hal-hal yang baru, kita menjadi orang yang punya mentalitas yang baru. Saya kasih contoh yang paling gampang, saya sendiri. Saya dulu orangnya itu, saya yang penting kalau kerjain apa-apa, yang penting sudah ada. Saya tidak suka, saya tidak mau kerjakan sampai benar-benar bagus. Ini adalah mentalitas yang jelek. Kalau saya punya bisnis, lalu saya mau pilih karyawan, saya nggak mau pilih yang kayak saya, yang penting kerjaannya beres. Saya mau cari karyawan yang excellent, yang datang pagi-pagi, pulang paling sore, kerjaannya paling bagus, saya nggak harus ngecek lagi. Ini yang saya mau.
Jadi saya mulai mengubah mentalitas saya mau melakukan sesuatu lebih baik lagi. Suatu kali saya pasang spray. Kamar saya ranjangnya itu ukurannya 180 cm kali 2 meter. 180 kali 200. Nah, saya pasang spray, saya baru tahu rupanya terbalik. Mestinya itu ukurannya pas, ternyata ini terlalu lebar tapi kurang panjang. Nah, tadinya saya pikir ya udahlah, saya biarin aja lah. Yang penting ada lah. Tapi saya pikir enggak. Ini enggak benar. Kalau saya mau maju, saya mesti jadi excellent. Apa yang saya lakukan adalah saya bongkar lagi spraynya, saya pasang lagi. Walaupun melelahkan, tapi saya mau lakukan. Kenapa? Karena ini cara untuk mengubah mentalitas saya. Kalau kita nggak bisa mengubah mentalitas kita dulu, kita ubahlah kita punya kebiasaan. Contoh apa lagi yang kita bisa lakukan? Contohnya adalah cara kita berpenampilan. Kalau kita berbisnis, lalu penampilan kita jelek, orang susah percaya. Orang tidak tertarik untuk mendengarkan apa yang kita mau ngomong karena penampilan kita tidak mencerminkan. Tetapi ketika kita misalnya mau ketemu klien, kita berpakaian lebih baik, rambut kita rapi dan sebagainya, tentunya orang-orang akan lebih percaya, akan lebih respect, dan lebih mau dengerin kita, sehingga kemungkinan kita sukses akan lebih besar. Ini mungkin sebetulnya hal yang sederhana, tetapi jika kita lakukan akan memiliki dampak yang luar biasa. Hal-hal yang hebat itu terjadi bukan karena hal-hal yang hebat, tapi karena ada hal-hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten. Kalau kita mau serius, kita akan berhasil. Kalau kita mau serius, kita akan berhasil. Bagaimana kalau kita sudah kerjakan dan belum ada hasil? Konsisten, tekun, jangan menyerah. Selama kita kerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, kita tidak menyerah, kita pasti akan berhasil. Biar nanti kebiasaan-kebiasaan kita yang baik itu yang mengubahkan mental kita pelan-pelan. Lama-lama kita tanpa sadar kita menyadari bahwa kita sudah menjadi orang yang berbeda dengan cara pikir yang berbeda. Nah, ini semua kita bisa lakukan jika kita mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu mengubah kebiasaan kita. Kebiasaan kita itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan pernah meremehkan kebiasaan kita. Ketika kita mengubah kebiasaan kita, kita bakal melihat hal yang luar biasa terjadi. Yaitulah mulai dari jam kerja, dari efisiensi, dari penampilan, dari cara ngomong, dari apapun lah. Ada orang-orang tertentu yang dia kalau ngomong nggak berani lihat mata. Nggak berani lihat mata lawan bicaranya. Nah, kalau misalnya dia belajar mengubah kebiasaannya, dia setiap kali melihat mata lawan bicaranya, orang-orang akan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda sama dia. Dan ini akan mengubahkan orang. Jadi, bayangkan diri Anda seperti ini. Kalau misalnya Anda seorang karyawan, dan Anda ingin maju di dalam pekerjaan Anda, pikirlah seandainya Anda menjadi bos, Anda menjadi pemilik dari perusahaan tempat Anda bekerja. Coba Anda bayangkan dulu. Kalau misalnya Anda bekerja di perusahaan, kalau Anda menjadi pemilik dari perusahaan itu, lalu ada karyawan datang bekerja kepada Anda, lalu Anda mau memilih seseorang untuk naik jabatan, kualitas apa yang Anda cari dari orang ini? Entahkah dia rajin, dia pintar, dia setia, dia tepat waktu, dia memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Kalau Anda mencari karyawan seperti itu, terus Anda sekarang menjadi karyawan, Anda jadilah karyawan seperti itu. Jadilah karyawan yang Anda mau pakai kalau Anda jadi bos. Ketika Anda menjadi orang yang seperti Anda pikir itu tuh, kualitas yang dimiliki sama orang yang Anda mau pakai, Anda pasti akan maju di dalam pekerjaan Anda. Bos pasti tidak akan dengan mudah membiarkan Anda pindah ke perusahaan lain. Kenapa? Karena perusahaan membutuhkan orang-orang yang memiliki kualitas. Jangan berpikir bahwa kita ini bekerja di perusahaan ini cuma hanya sekedar kita cari uang, cepat-cepat kita pindah ke perusahaan lain kalau misalnya ada kesempatan.
Tetapi berpikirlah seperti Anda ini pemilik perusahaan dan Anda memberikan yang terbaik untuk perusahaan Anda. Ketika Anda melakukan itu, sudah pasti Anda akan segera menjadi orang yang hebat di dalam perusahaan Anda. Atau kalau misalnya Anda punya usaha, Anda ingin bikin maju, pikirlah dari sudut pandang customer Anda, dari sudut pandang pembeli Anda. Kira-kira pembeli Anda itu mau nih orang ini nih kayak gimana? Tempat dia belanja kayak gimana? Dia mau pelayanannya bagus, harganya murah, tempatnya bagus. Jadilah seperti itu, bikinlah bisnis yang seperti itu. Pasti akan didatangi orang banyak. Mama saya cerita, ini balik lagi, mama saya pernah cerita. Dulu itu mama saya sama papa saya itu buka toko material. Nah, mereka buka toko material itu di Medan. Kebiasaannya orang-orang di sana adalah sebelum mereka mulai membangun rumah atau sesuatu, mereka akan pergi ke toko-toko untuk mengecek harga. Lalu mereka catat untuk membanding-bandingkan. Nah, harga yang paling murah itulah yang mereka putuskan buat belanja di sana. Nah, mama saya punya strategi yang sangat bagus. Apa itu strateginya? Orang itu kalau bangun rumah kan dia butuh banyak bahan. Semen, batu bata, keran, cat, pasir, dan sebagainya, kayu juga. Jadi mama saya punya strategi adalah batu bata dia nggak usah untung. Fungsinya apa? Supaya orang berpikir, oh batu batanya murah, ya udah saya belanja aja sekaliannya semuanya di sini. Ini adalah strategi bisnis yang bagus. Kita bisa lakukan hal yang sama. Orang itu akan selalu senang kalau kita bisa memberikan sesuatu, misalnya harganya sama pun dengan toko lain, tetapi kita berikan pelayanan ekstra. Kita berikan sesuatu yang lebih. Ini yang orang senangi dan ini akan membuat kita menjadi maju. Kalau kita sedikit-sedikit jadi orang perhitungan, kita sedikit-sedikit jadi orang takut, kita sedikit-sedikit jadi orang yang nggak takut rugi, kita jadi orang nggak akan maju. Bisnis kita nggak akan maju. Kita sendiri sebagai karyawan nggak akan maju. Saya ingat ya dulu waktu beberapa tahun yang lalu saya pergi kerja, saya kerja di satu bank. Saya selalu ingat bahwa karyawan-karyawan suka mengeluh kepada sesama karyawan betapa buruknya perusahaan tempat mereka bekerja. Attitude semacam ini, sikap semacam ini tidak akan membuat orang menjadi maju. Karena mereka tidak suka tempat kerja mereka, akhirnya mereka kerja males-malesan. Nggak ada hasil. Lalu mereka tetap bertahan di sana, mau cari pekerjaan lebih bagus lagi. Tapi selama mereka tidak menjadi dewasa, selama mereka tidak merubah mentalitas mereka, tidak merubah kebiasaan mereka, mereka tidak akan maju. Ini adalah hukum. Hukum. Firman berkata begini, jika kita tidak setia dengan harta orang lain, maka Tuhan tidak akan mempercayakan kepada kita harta kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau misalnya kita kerja sama perusahaan orang lain, kita nggak serius, bagaimana mungkin kita bisa memulai bisnis? Bisa ambrol. Nah, mengubah kebiasaan itu adalah sesuatu yang semua orang bisa lakukan. Kalau misalnya kita mau lakukan sesuatu yang sulit, mulainya sedikit-sedikit. Kebiasaan apa sih yang kita bisa bikin? Kebiasaan yang baru, yang baik yang kita bisa bikin. Contohnya seperti apa? Mudah. Misalnya kita bangun lebih pagi, buka toko lebih pagi, datang ke kantor lebih pagi, baca firman setiap hari setengah jam. Kayak gini aja nih, semuanya kita lakukan dengan konsisten terus-menerus. Ini semua akan mengubah mindset kita, mengubah kita punya mentalitas. Tanpa sadar setelah sekian tahun, tiba-tiba kita sudah ada di atas. Tuhan itu mencari orang yang dia bisa percaya untuk dia promosikan. Sekali lagi, Tuhan itu mencari orang yang bisa dia percaya, orang yang setia, supaya dia bisa promosikan. Orang-orang yang mencari kesenangan sendiri, orang-orang yang ada di comfort zone, orang-orang yang nggak mau gerak sedikit pun,
itu tidak akan bisa dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Jadi kita ini perlu menjadi orang yang membuka diri kita melakukan extra mile. Yesus bilang begini nih sama murid-muridnya, barang siapa yang meminta kemejamu, bajumu, berikan juga jubahmu. Barang siapa yang memaksamu berjalan dengan dia 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Nah, jadi latar belakang dari yang jalan 1 mil, 2 mil ini adalah zaman dulu Israel itu mereka ada di dalam penjajahan Romawi. Nah, para prajurit itu akan membawa tas. Di dalam tas itu banyak perlengkapan dan tas itu berat. Jadi mereka akan memaksa orang-orang untuk memanggul tas itu, untuk mereka berjalan bersama-sama. Begitu 1 mil, sudah 1 mil, prajurit itu akan mengambil tas mereka kembali, lalu mencari orang lain untuk membawa lagi 1 mil. Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau orang prajurit itu suruh kamu bawa 1 mil, kamu jangan cuma bawa 1 mil, kamu bawa 2 mil. Kenapa bisa begitu? Kita ini ditindas, kita ini diberikan tanggung jawab yang berat. Kenapa kita justru disuruh begini? Karena Tuhan melihat hati. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan mencari orang yang setia, yang dia bisa percayai, untuk dia berikan tanggung jawab lebih. Uang itu, kekayaan itu, bukan bicara soal kesenangan. Uang kekayaan itu bicara soal tanggung jawab. Keluarga itu bicara soal tanggung jawab. Anak itu bicara soal tanggung jawab. Segala sesuatu yang ada sama tangan kita itu bicara soal tanggung jawab. Bukan soal kesenangan saja. Bukan soal kepuasan saja, tapi soal tanggung jawab. Nah, kalau kita mau jadi orang yang bisa dipercaya sama Tuhan, mulailah kita lakukan sedikit demi sedikit lebih baik lagi daripada kemarin, lebih baik lagi daripada kemarin, lebih baik lagi daripada kemarin. Kenapa orang nggak bahagia? Kenapa orang tidak puas-puas? Karena mereka sibuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Padahal yang Tuhan mau adalah kita membandingkan diri kita sendiri dengan diri kita, membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri kemarin. Yang paling penting apa sih? Kita menjadi orang yang lebih baik hari ini daripada kemarin. Itu aja yang cuma perlu jadi fokus kita. Kita perlu menjadi orang yang lebih baik saat ini daripada kemarin. Kita menjadi orang lebih baik saat ini dibandingkan dengan masa lalu kita. Kalau kita lakukan ini secara terus-menerus, secara konsisten, secara persisten, cuman soal waktu kita menjadi orang yang berhasil. Cuman soal waktu. Tentunya kita harus lakukannya dengan hati yang benar. Jangan lakukan sesuatu yang lebih, tetapi dengan hati bersungguh-sungguh, karena Tuhan melihat hati kita. Lakukanlah hal yang benar dengan hati yang benar. Lakukanlah hal yang benar dengan hati yang benar. Pada waktunya kita akan ditinggikan Tuhan. Pada waktunya kita akan menjadi orang yang berhasil di mata dunia. Ambil satu contoh, saya tutup dengan Yusuf. Yusuf itu adalah anak yang disayang sama bapaknya. Yusuf itu adalah anak yang kesayangan papanya. Jadi papanya itu kasih dia jubah khusus. Cuma dia satu-satunya yang dapat jubah itu, jubah warna-warni. Kakak-kakaknya itu semuanya karena melihat begitu mereka iri sama dia. Nah, sebetulnya Yusuf itu punya banyak kesempatan untuk dia bisa kembali ke Israel. Dia bisa punya banyak kesempatan itu. Dia bisa punya banyak kesempatan tapi dia tidak ambil. Kapan kesempatan itu datang? Pertama kali yaitu ketika dia itu dijual kepada orang Ismail. Waktu dia dijual kepada orang Ismail, sebetulnya dia bisa bilang begini, tolong antarkan saya kepada bapak saya. Papa saya itu kaya, dia akan memberikan Anda uang yang banyak. Tetapi dia tidak lakukan. Lalu waktu dia sudah pergi ke Mesir, dia dijual sebagai budak, dia pun bisa lakukan hal yang sama. Dia bisa bilang sama Potifar,
untuk mengembalikan dia, dan ayahnya akan memberikan dia reward yang banyak. Atau ketika dia sudah menjadi gubernur di Mesir, dia pun bisa pulang. Mesir itu waktu itu benar-benar ada di dalam kekuasaannya Yusuf. Tetapi dia membuktikan dirinya bahwa dia pantas untuk menjadi gubernur Mesir. Dan ketika dia sudah berhasil menjadi gubernur Mesir yang baik, yang diakui oleh Fir'aun, maka ketika orang tuanya dan seluruh saudaranya dibawa kepada dia, dan Fir'aun tidak sungkan-sungkan memberikan tanah Goshen, tanah terbaik di Mesir, untuk mereka tinggali. Nah, ini semua dimulainya dari kebiasaan. Yusuf itu adalah orang yang tidak pernah kerja. Tidak pernah kerja. Seumur hidupnya dia tidak pernah kerja karena dia adalah kesayangan bapaknya. Tetapi ketika dia dibawa ke rumah Potifar, dia mulai dari nol dan dia kerjakan dengan baik, dia kerjakan dengan tekun, dia kerjakan dengan sekuat tenaga, dia kerjakan dengan excellent. Semuanya sampai akhirnya Potifar mempercayakan seluruh rumah tangganya ke dalam tangan dia. Bahkan termasuk makanannya juga. Nah, ketika si Yusuf masuk penjara, dia juga begitu excellent, dia juga begitu luar biasa, dia juga wow, sampai akhirnya sipir penjara mempercayakan para napi ke dalam tangan dia. Oleh karena itu makanya ada juru minum dan ada juru roti yang bisa bertanya kepada dia mengenai mimpi. Dan ada ayat yang berkata bahkan begini, suatu hari dilihatnya Yusuf bahwa tukang minum ini, juru minum ini dan juru roti ini mukanya murung. Ini adalah penjara. Umumnya orang di dalam penjara itu mukanya murung, tetapi tidak di dalam penjaranya Yusuf. Di dalam penjara Yusuf orang umumnya tidak murung, sehingga ketika ada dua orang yang murung ini menjadi tanda tanya yang besar. Kenapa bisa begitu? Karena Yusuf membuat penjara itu dengan begitu baik. Ketika dia akhirnya keluar penjara, lalu dia menjadi seorang gubernur, dia pun melakukan yang terbaik. Dia melakukan excellent, sampai akhirnya Fir'aun mau memberikan tanah terbaik seluruh Mesir itu kepada keluarganya Yusuf untuk tinggal. Jadi, ketika itu semua terjadi, Yusuf akhirnya mentalnya berubah dan dia bilang begini, dia bilang, jangan khawatir, dia bilang sama saudara-saudaranya, jangan khawatir, aku akan menjaga kamu dan seluruh keluargamu. Ini semua terjadi karena dia memulai untuk memiliki kebiasaan yang baik, sehingga akhirnya mentalnya berubah. Kita bisa lakukan hal yang sama. Caranya bagaimana? Sederhana, cukup kita mulai merubah kebiasaan kita. Bangun lebih pagi, memberi lebih banyak, baca Alkitab lebih banyak, masuk kerja lebih pagi, pulang lebih malam, buka toko lebih pagi, kasih pelayanan lebih baik. Itu aja dari saya, semoga diberkati. Shalom. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pengumuman dulu. Yang pertama, jangan lupa subscribe ke saya punya IG sama saya punya YouTube, namanya Kelimpahan Alkitabiah. Yang kedua, kalau ada yang mau tanya, ada yang mau butuh bantuan doa, atau ada yang mau memberi ke acara ini adalah acara yang disponsori, ada orang yang memberikan kepada acara ini. Anda juga bisa terlibat kalau Anda mau, apalagi jika Anda diberkati oleh acara ini. Silakan kontak saya ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Pengumuman yang ketiga adalah saya menjual produk keuangan. Saya bergerak di bidang asuransi. Produknya adalah Allianz. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk mau tanya-tanya soal produknya, atau ada yang tertarik untuk menjadi penjual asuransi, silakan hubungi saya. Nomor teleponnya yang tadi. Pengumuman keempat adalah setiap hari Jumat malam jam 8 sampai jam 9 saya punya Zoom. Temanya itu mengenai hal-hal yang umum, bukan soal uang, bukan soal kesuksesan. Kalau misalnya ada yang mau join, silakan kontak saya ke nomor telepon yang tadi. Saya akan masukkan ke dalam grup WhatsApp. Terakhir,
Saya bikin satu buku, bukunya judulnya Hubungan dengan Allah, bentuknya adalah PDF. Kalau misalnya ada yang tertarik mau dengar, silakan WhatsApp saya akan kirimkan bukunya dari WhatsApp. Itu aja dari saya, semoga diberkati, shalom.